Halo, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Raihana Dian Salama. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan polinomial. Nah, kalian pasti sudah penasaran kan? Untuk itu, mari kita langsung saja ke soal yang keempat. Soal yang keempat adalah jika x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8 merupakan faktor dari polinomial x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat tambah px dan q. Nilai p tambah q sama dengan... Nah, langsung ke penyelesaiannya. Kita tulis dulu ya, polinomial yang diketahui. Nah, saya ingatkan terlebih dahulu bahwa yang disebut atau yang dinamakan faktor dari suatu polinomial itu artinya polinomial tersebut habis dibagi oleh si faktornya. Nah, dalam kasus ini berarti x4 kurangi 5x pangkat 3 kurangi 6x kuadrat tambah px tambah q ini habis dibagi oleh x kuadrat dikurangi 2x kurangi 8. Atau artinya kalau memakai Horner itu berarti sisanya ini sama dengan 0. Nah, hanya saja untuk nomor ini, saya lebih suka menggunakan pembagian biasa. Jadi, langsung saja di sini polinomial ini saya bagi dengan faktornya, salah satu faktornya. Nah, bagaimana sih langkah pertama untuk pembagian polinomial ini? Langkah pertama, saya lihat terlebih dahulu derajat yang paling tingginya untuk menentukan hasil bagi di suku yang pertama gitu. Nah, itu kan berarti x pangkat 4 dan x kuadrat. X pangkat 4 ini dibagi x kuadrat hasilnya apa? X kuadrat kan? Jadi, saya tulis di sini x kuadrat. Nah, langsung saja operasikan x kuadrat ini dikalikan dengan semua persamaan. Maka hasilnya jadi x pangkat 4 x kuadrat dikali negatif 2x jadi 2x pangkat 3 dan x kuadrat dikali dengan negatif 8, negatif 8x x kuadrat. Nah, kurangi. Berarti habis x pangkat 4 kurangi x pangkat 4. Nah, ini negatif 5x pangkat 3 dikurangi negatif 2x pangkat 3. Berarti hasilnya negatif 3. X pangkat 3. Nah, negatif 6x kuadrat dikurangi negatif 8x kuadrat berarti positif 2. Kemudian px tulis lagi. Nah, untuk yang kedua itu berarti tetap kita lihat derajat paling besar dengan yang pembaginya. Nah, itu artinya kalau dibagi negatif 3x pangkat 3 dibagi x kuadrat berarti hasilnya ya negatif 3x. Negatif 3x kita tulis. Kemudian negatif 3x ini dikalikan dengan pembaginya. Jadi hasilnya negatif 3x pangkat 3. Negatif 3x dikali negatif 2x. Berarti positif 6x kuadrat. Negatif 3x dikali dengan negatif 8. Berarti ditambah 24x dikurangi, berarti negatif 3x pangkat 3 dikurangi negatif 3x pangkat 3 itu habis, 2x kuadrat dikurangi 6x kuadrat
hasilnya negatif 4x kuadrat. Kemudian PX dikurangi 24x, tetap kita tulis saja. Untuk langkah terakhir, kita sudah lihat sama-sama ya, x kuadrat, sama-sama x kuadrat. Nah, maka langsung saja kita bagi negatif 4x kuadrat dibagi x kuadrat, hasilnya negatif 4. Jadi negatif 4 dikali x kuadrat, jadi negatif 4x kuadrat. Negatif 4 dikali negatif 2x menjadi 8x. Negatif 4 dikali negatif 8, positif 32. Nah, setelah itu, negatif 4x kuadrat itu habis, berarti px dikurangi 24x ditambah 8x. Berarti operasikan saja negatif 24 tambah 8. Ini tetap tulis px. Nah, negatif 24x dikurangi 8x berarti negatif 32x. Ditambah Q dikurangi 32. Nah, karena hasil pembagian dari polinomial yang dibagi oleh faktornya akan bernilai sama dengan 0, atau sisanya ini sama dengan 0, maka persamaan yang tadi, sisa dari pembagian, itu disama dengankan 0. Nah, bagaimana setelah ini? Kita bentuk menjadi persamaan di ruas sebelah kiri ini kita tambah 32x dan ditambah 32 ya. Jadi, nah setelah berbentuk seperti ini, berarti kita lihat ya, koefisien x itu di ruas sebelah kiri adalah P, dan koefisien x dari sebelah kanan itu 32. Artinya, P sama dengan 32. Dan Q pun sama, konstanta di sebelah kiri Q dan konstanta di sebelah kanan ada 32. Jadi karena persamaan itu sama dengan, jadi nilainya akan sama, dan akhirnya pun P sama ditemukan bahwa P sama dengan 32 dan Q sama dengan 32, dan penjumlahan dari nilai P dan Q ini 32 tambah 32 yaitu 64, dan jawabannya B. Jadi jawabannya adalah B, yaitu 64. Nilai dari P tambah Q ini adalah 64. Nah, sekian saja untuk penjelasan soal nomor 4 ini. Semoga kalian bisa menangkap apa yang saya maksud dan saya jelaskan di video ini ya. Nah, jangan lupa, kalau kalian masih belum mengerti, coba cari-cari lagi. Cukup sekian di video ini, terima kasih. Dah.